Di sini kami akan mewawancarai guru wali kelas 3 SD Al-Banin, yaitu Ibu Alda Intisari SPD, mengenai manajemen kelas. Ibu, mengapa manajemen kelas penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif? Oke, kalau manajemen kelas itu biasanya berguna untuk agar pembelajarannya menjadi efisien, efektif, kemudian tujuan-tujuan yang ingin tercapai juga bisa terwujud. Kemudian manajemen kelas juga itu biasanya berfungsi untuk pola interaksinya antar guru dengan murid. Jadi itu apa saja tantangan yang dihadapi Ibu dalam menciptakan manajemen kelas yang baik? Biasanya itu tantangannya berasal dari siswa, entah itu motivasi belajarnya yang rendah, kemudian siswa yang berisik, kemudian gampang bosan. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengadaptasi perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Biasanya itu yang pertama itu melihat kondisi siswa, artinya kesiapannya siswa, kapasitasnya siswa dalam menangkap materi baru, kemudian melihat minatnya siswa, gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi metode dengan tugas-tugasnya itu harus disesuaikan agar mereka bisa belajar dengan kemampuannya masing-masing. Apakah ada kendala yang sering Ibu hadapi dalam perencanaan pembelajaran? Kendalanya itu biasanya karena tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda, dan jadi proses perencanaan pembelajarannya harus disesuaikan. Kemudian kalau solusinya biasanya memberikan waktu yang lebih lama kepada siswa untuk lebih memahaminya. Kemudian ya tugas-tugasnya, materi-materinya juga harus disesuaikan agar semua siswa itu bisa mengerjakan atau mengikuti pembelajarannya sesuai kemampuannya masing-masing. Baik Bu, pertanyaannya apa cara yang Ibu lakukan agar siswa berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran? Yang biasanya itu saya lakukan itu membuat materi pembelajaran yang lebih menarik, kemudian contoh-contoh yang diberikan itu harus relate dengan kehidupannya siswa, kemudian yang paling penting itu bahasanya yang digunakan. Bahasanya jangan terlalu baku, jangan terlalu bagaimana, harus bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Jadi materinya itu jangan langsung bahasa yang di buku diberikan kepada siswa, kita ubah ke bahasanya menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak. Menurut Ibu, bagaimana seorang guru dapat menilai keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di kelas? Yang pasti itu siswanya pasti memahami dengan materi yang diajarkan, kemudian adanya perubahan perilaku yang lebih baik dari siswa. Mengapa penilaian yang adil dan objektif penting dalam pendidikan? Karena penilaian yang adil dan objektif itu dapat membuat peserta didik mengetahui kekuatannya mereka apa, kelemahannya mereka. Kemudian penilaian adil dan objektif juga itu dapat melatih peserta didik menjadi lebih jujur. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memberikan umpan balik kepada siswa? Biasanya dengan menjawab pertanyaan siswa, langsung menjawab pertanyaannya, kemudian mengoreksi pekerjaannya, menunjukkan yang mana salah, kemudian menunjukkan yang mana benar pekerjaannya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa? Dengan menunjukkan sikap yang aman, terbuka atas masukannya atau kritiknya orang tua. Jadi semua itu harus ditanggapi dengan ramah, walaupun itu kritikan dari orang tua, masukannya itu diterima. Kemudian melakukan komunikasi secara berkala tentang peningkatan belajarnya, atau siswanya mengalami penurunan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi Ibu dalam menjalin kerjasama dengan orang tua siswa? Kebanyakan di sekolah sini itu siswanya itu punya orang tua yang bekerja dua-dua. Jadi orang tuanya itu sibuk, tidak punya banyak waktu untuk ikut berpartisipasi dengan kegiatan sekolah, atau sedikit punya waktu untuk kerjasama dengan sekolah. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan dalam pengelolaan kelas yang heterogen? Kalau di kelas heterogen kan siswanya itu kemampuannya berbeda-beda. Terus tadi yang saya bilang itu metodenya
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi